nggak bakal rugi. Nyelengin sama orang banyak ketipu, nggak ngaji, nggak mau ngaji, bayang ikut-ikutan doang. Orang yang tinggal di lingkungan orang-orang pada ngaji, tapi dia nggak mau apa? Nggak mau ngaji. Itu mayat tolong-tolong minta turun, membrosot, malu. Ya Allah, saya malu, masih hidup saya nggak pernah ke masjid, di rumah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya bacanya. Diriwayatkan apa annahum bahwasanya Imam Ibrahim bin Adham itu karena ada siapa yang Ibrahim bin Adham itu sultanan, seorang raja. Akhirnya raja dia. Di baladi di negerinya Imam apa? Ibrahim bin Adham. Pataroka maka meninggalkan siapa Ibrahim bin Adham asal tonatakan kerajaan, dia tinggalin. Wa hada dan dia sungguh-sungguh, dia siapa tuh? Imam Ibnu Adham fil ibadah di dalam ibadah di Makkah, di kota Makkah. Wa dia ada selain kota Makkah. Wa fil risalatil Qusairiyati dan disebut aywa zukira dan disebut dalam risalah Qusairiyah huwa bermula Ibrahim bin Adham yaitu namanya Abu Ishaq Imam Ishaq Ibrahimu ibnu Mansurin, Ibrahim bin Mansur min Qurati Balhi, dari termasuk negeri atau kampung Balah. Karena ada siapa Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Mansur yaitu min abnail muluki, termasuk putra-putra raja, anak raja dia. Faharaja maka keluar siapa Ibrahim bin Mansur itu atau Ibrahim Adham sama. Yauman pada suatu hari mutasoi dan hal keadaannya berburu. Ba'asara maka memilih siapa Imam Ibrahim bin Adham. Apa dia pilih? Sa'laban akan kancil, buru kancil di hutan. Atau kelinci. Wahwa bermula Imam Ibrahim bin Mansur bin Adham itu pitolabi di dalam mencarinya. Lagi nyari apa tuh? Nyari sa'laban atau arnaban. Pahat apa maka bersuara bihi dengan Imam Ibrahim apa hati pun suara. Nggak ada orangnya, ada suara. Lagi buru-buru apa? Lagi buru kelinci atau apa nih? Kancil. Ada suara. Apa suara itu? Ya Ibrahim, hai Ibrahim, alihaza khuliqta ambihaza umirta. Warisin majhul. Ada suara manggil-manggil dia itu, orangnya nggak ada. Ya Ibrahim, hai Ibrahim, alihaza apakah hanya untuk ini? Ini mana? Berburu. Khuliqta engkau dijadikan. Ambihaza atau dengan perkara ini mana? Berburu. Umirta diperintah sama kamu. Itu buat begini aja, berburu, makan, tidur. Summa kemudian hatapa bersuara bihi dengan apa? Ibrahim. Aidon juga hatapa bersuara apa? Hatib dah, hatib aja. Hatapa bersuara apa? Hatib dengan bihi dengan Ibrahim Adham. Aidon juga min qarbusi sarjihi, dari depan pelana kudanya ada suara lagi. Apa katanya suara itu? Wallahi ma li hadza hulikta wala bihaza umirta. Demi Allah, ada suara tuh, orang malaikat ini namanya hatib, ada suaranya orang nggak kelihatan. Wallahi demi Allah, malihaza bukan untuk ini mana? Berburu. Khuliqta engkau dijadikan. Engkau siapa? Imam Ibrahim. Wala dan tidak bihaza dengan ini mana? Berburu. Umirta diperintah sama kamu. Kemudian langsung panazala maka turun sampai Imam Ibrahim anda berarti daripada hewannya, kendaraannya.
kuda ini turun. Wasodapa dan menjumpai sapa Imam Ibrahim ra'iyan akan penggembala li abi milik babanya Ibrahim. Fa'ahza maka mengambil sapa Imam Ibrahim, apa diambil? Jubah, pakaian apa? Pakaian wol. Lirla'i milik penggembala, tukang angon babang itu, min supin dari wol. Wala bisa dan memakai sapa Ibrahim akan jubah, wa a'ta dan memberikan sapa Ibrahim akan ra'i, paros akan kudanya, wama dan barang-barang mahu yang bersama kudanya itu. Dia kasih pengembala semuanya, dia ganti baju jadi pakaian pengembala dia pakai. Summa kemudian inna bahwasanya Imam Ibrahim ini bin Mansur dahola masuk, dia masuk kemana? Al-Badiyata, ke lembah hutan. Summa kemudian dahola masuk sapa Imam Ibrahim Makkah, masuk kota Makkah. Wasohiba dan bergaul sapa Imam Ibrahim biha di kota Makkah Sufyan as-Sauriyah kepada Imam Sufyan as-Sauri, wal Fudailah ibna Iyadin dan kepada Imam Fudail bin Iyad. Wadahola dan masuk sapa Imam Ibrahim as-Sama ke negeri Sam. Wa mata dan wafat sapa Imam Ibrahim bihadisam. Wa kana dan ada sapa Imam Ibrahim itu yakulu dia makan min amaliyadihi ini ya, min amalia daripada pekerjaan tangannya, mislal hasodi seperti nanam-nanam. Nggak mau minta-minta dia, ya, dia nanam, nggak mau minta-minta. Wahai bisnis sayati ini dan seperti menjaga kebun, hibzil basati ini seperti menjaga kebun milik orang lain diupain. Wahai rizalika dan selain al-hasad dan hibzil basatin. Intaha telah selesai apa itu? Ruwiya annahu ila akhirih. Itu dijelasin sejarah dia, namanya siapa, bagaimana asalnya dia itu. Qala berkata siapa? Ay Sayyiduna Ibrahim, tuan kita Ibrahim bin Adham. Ditanya apa tanya tadi? Bima wajadta az-zuhda, dengan apa engkau dapatkan zuhud? Dia jawab bisalah sati asya'a, ay wajadtu az-zuhda, aku dapati zuhud, enggak begitu open dengan dunia, dengan 3 perkara. Yang pertama, ra'aitu al-qabra muhisan. Ra'aitu aku yakin, aku lihat al-qabra alam kubur itu muhisan, ada sesuatu yang menggelisahkan. Ay artinya qati'an yang dapat memutus, lil qulubi bagi hati, an mahbubatihi daripada yang dicintai hati. Kalau mikirin kuburan aja bagaimana hati mau demen yang lain? Kan kita punya watak demen apa? Yang enak-enak aja. Tapi kalau mikir kuburan, itu bagaimana itu? Di alam kubur mana sendiri lagi, diri-dirian, gak ada teman. Jadi gak begitu open dengan dunia. Walaisa sedangkan tidak ada yaitu mai bersamaku mu'nisun, orang yang menyenangkan. Ai artinya man orang, yusakinu yang membuat tenang sapa si man, qalbi akan hatiku. Di alam kubur sendirian, kagak ada yang nemenin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ra'aitu tariqan tawilan ay masafatan ba'idatan fil akhirati. Wa ra'aitu dan aku lihat di hadapanku tariqan tawilan akan jalan yang jauh, ay masafatan ba'idatan perjalanan yang jauh, fil akhirati di akhirat. Gimana jauhnya? Begitu masuk alam barzakh kan lama tuh, sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat?
Wallahu alam, Allah yang tahu. Jadi orang-orang yang mati dari zaman Nabi Adam masih di situ adanya, di alam barzah. Parkirnya di situ. Di alam barzah udah enak, sono malapan enak. Buat ukuran. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirat. Fa inna jafihi fama ba'dahu aisaru. Itu alam barzah, singgahan pertama alam akhirat. Di situ udah selamat, kesononya malapan gampang. Arti apa mafhumnya? Kalau di situ udah sulit, sononya malapan sulit. Ada mahsyar, ada mizan, ada sirat, sulit. Itu. Walai samai mu'nisun aiman yusakinu, banyak yusakinu yang membuat tenang siapa siman qalbi akan hatiku. Wa ra'aitu tariqan tawilan, wa ra'aitu dan aku lihat tariqan jalan tawilan yang jauh, ay masafatan ba'idatan jarak yang jauh, fil akhirat di akhirat, walai sedangkan tidak ada itu ma'i bersamaku apa yang enggak ada, zadun ongkos, yu'inu yang bisa membantu apa zat ini akan diriku, alatil kalmasapati di atas jarak yang sangat jauh itu, alatil kalmasapati ay alatil kalmasapatil ba'idah di atas jarak yang jauh itu. Nah, kalau mau Surabaya bawa ongkos, nah Gus mau Surabaya bawa ongkos 5 juta, enak nggak tuh? Enak nggak? Waduh, nyaman tuh. Kereta yang eksekutif, ya. Kalau kita nyewa hotel yang bagus, enak. Tapi mau Surabaya bawa duit 200.000, sengsara nggak tuh? Sengsara. Ya, di jalan tuh. Apalagi perjalanan akhirat, mesti banyak bekal. Apa bekalnya? Amal soleh. Itu dia pikirin. Makanya mau bilang mikirin dunia, ini bekal belum ada gitu. Nyari dunia aja, dunia cari, kita tinggal tuh. Orang yang hartanya begitu melimpah, tapi yang dimakan ya seukuran perut juga. Apa dimakan semua no? Terus punya duit 2 miliar, apa dimakan semuanya itu? Kagak. Udah kenyang ya tutup. Makanya kita punya harta 3 katanya. 3 harta kita. Yang kita pakai, nih harta kita nih. Ini kita pakai nih harta kita. Yang di lemari mah bukan, kita nggak pakai. Yang kita pakai, yang udah nenep di perut, udah masuk ke perut, tuh harta kita. Kalau belum, kalau masih dipapak belum. Banyak orang lagi mapak, belum keburu nelen, ajalnya nyampe. Tuh. Yang udah nenep di perut, tuh harta kita. Yang kita pakai sama ini. Yang ketiga yang kita jariahkan tuh. Kita jariahkan ya, pondok pesantren tuh. Itu harta kita. Begitu kita mati, yang 2 selesai. Orang udah mati, kagak bisa makan, nggak bisa make. Nah yang 1 tuh, yang kita jariahkan tuh, itu harta kita. Yang terus nemenin kita di alam barzah terus nemenin. Yang kita tinggal bukan milik kita udah. Kalau kita nggak punya anak, kita belum kawin, harta kita milik orang tua kita kalau dia masih ada. Nggak punya orang tua kita, saudara kita yang nikmatin. Ini hati-hati. Nyelengin tuh. Udah duit nyelengin tuh. Makanya tuh saya sejak Jumat tuh saya share tuh. Nyelengin untuk akhirat. Nggak bakal rugi. Nyelengin sama orang banyak tipu. Tipu nggak? Tipu banyak kan. Dijanjiin bunganya sekian nih. Tipu, tapi nyelengin sama Allah aman. Jangan takut-takut, jangan. Mumpung kita masih apa? Masih ada uang. Jangan sampai kita keburu mati, belum sempet nyelengin akhirat, belum.
nyalengin di akhirat aman deh tuh. Jadi pesantren ini semacam saya nih, saya nolongin doang, nolongin maketin, ya, maketin ke akhirat begitu. Entah di akhirat ada nolong maketin. Investasi sama orang lain udah banyak tipu dah, tipu. Tapi sama Allah nggak bakal ketipu, dikembangin dia punya apa? Dia punya pahalanya itu sampai berapa tuh? 700 kali lipat. Ini belum punya harta. Yu'inuni ala tilkal masafah. Yang ketiga, wa ra'aitul jabbaro ay allazi yakharu al ibada ala kulli ma arada qadiyan wa laisa li hujjatun ay ma yadullu ala sihhati dakwaya. Berarti sini. Yang ketiga, wa ra'aitu, dan aku lihat, aku yakin al-jabbar akan adanya Allah yang sangat memaksa. Ay allazi zat yakharu, yang memaksa sapa allazi al ibadah akan hamba-hambanya ala kulima, di atas semua apa-apa, aroda, yang mengkandaki siapa? Allazi atau al-jabbar. Qadiyan, aku lihat al-jabbar qadiyan, aku lihat qadiyan, zat yang memberikan hukum, zat yang memutuskan. Walaysa, sedangkan tidak ada itu li bagiku apa yang gak ada hujatun, alasan. Ay artinya ma sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ma ala sihhati dakwaya, di atas sah aku punya pengakuan di hadapan Allah. Contohnya mana tuh? Ibadat semuanya aja, ibadat semuanya aja, nggak ngaji, nggak mau ngaji, bayang ikut-ikutan doang tuh, bayang nggak ngerti, bayang tuh rukun sholat yang mana, yang batalin yang mana, wudu begitu juga kan, tiap hari wudu tuh, banyak orang yang begitu, wudu tiap hari, sembahyang tiap hari, ditanya ada berapa perlu wudu, mana yang wajib, mana yang sunat, sholat mana rukun sholat, nggak ngerti, tapi nggak mau ngaji. Nanti di akhirat gabung pahalanya, mau dakwah tuh, ini di sini nih. Apa yang terjadi itu? Walaisali hujjatun, gak punya hujah lagi. Kenapa? Nabi udah diutus, Rasul udah diutus, ulama banyak, pengajian banyak, gak bisa ada hujah lagi. Kita katakan ya Allah, saya kagak ngerti ibadat, Allah balikin kapan? Apa kata Allah? Nabi Rasul sudah apa? Utus. Ulama banyak, pengajian ada, rumah kamu nempel tuh, rumah kamu nempel tempat orang ngaji, kamu gak ngerti ibadat, kamu diam aja, nah itu gak ada hujah lagi, udah nyesal dah tuh. Ya Allah, saya mau balik ke dunia dah, mau cara mau lagi, mau ngaji, mau ibadat. Kata Allah, dunia udah habis acaranya, udah nggak ada dunia, pulang akhirat. Kalau udah begitu ya susah. Tuh. Main hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang apa? Orang yang sangat rugi. Orang yang tinggal di lingkungan orang-orang pada ngaji, tapi dia nggak mau apa? Nggak mau ngaji. Gambarnya seperti onta katanya. Onta bawa galon air di punggungnya di padang pasir, ya. Dia mati kehausan, nggak ada akalnya. Kalau ada akalnya kan air banyak tuh di atas, dia bawa air, tapi dia mati apa? Kehausan. Itu sama, itu tamsilnya orang yang hidup di lingkungan orang-orang pada ngaji, dia kagak ngaji. Semestinya dia bisa tuh, rumahnya nempel dengan pengajian, tapi nggak open aja. Kan kalau udah mati aja, kalau udah mati digotong dah, digotong, minta apa? Disembayang di mana? Di masjid.
waktu masih hidup nggak pernah apa? Nanjak ke masjid. Itu mayit kelojotan tuh, minta turun. Malu saya. Ya Allah, saya malu. Waktu masih hidup saya nggak pernah ke masjid, nggak pernah jamaah sembahyang. Udah mati digotong ke situ. Yang gotong denger nggak tuh? Kagak. Kalau denger langsung iko pingsan. Itu mayit tulung-tulung minta turun, membrosot. Malu, ya Allah saya malu. Masih hidup saya nggak pernah ke masjid, di rumah aja. Udah mati digotong, saya punya jenazah ditaruh di masjid. Itu orang yang paling rugi itu. Na'udzubillah, amin. Makanya orang yang paling beruntung yang rumahnya dekat masjid, dia manfaatin tuh. Yang 5 waktu di masjid, ada pengajian dia datang. Ini hati-hati, jangan sampai rumah nempel dengan masjid, ada pengajian banyak, nggak open aja, nggak open. Nah begitu mati aja, dia bawa ke masjid jenazahnya itu. Ya. Termasuk apa itu yang sangat rugi. Ini hati-hati ya. Nah ini wa ra'aitul jabbara qadiyan, aku lihat, aku yakin Allah yang bersifat al-jabbar qadiyan, yang memberikan keputusan. Walaisa li hujjatun, sedangkan tidak ada alasan bagi diriku. Artinya masa sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa? Ma ala sihhati da'waya, di atas sahnya aku punya apa? Pengakuan.